Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, jadi udah lama ya aku juga nggak upload video. Palingan cuma video-video berapa detik gitu kan tentang bahasa Arab. Nah, kali ini mungkin karena aku juga lagi Pare, jadi aku mau sedikit cerita-cerita tentang perjalanan aku ke Pare. Nah, jadi teman-teman, awalnya tuh memang aku udah ngerencanain pengen belajar lagi bahasa Arab ya, walaupun dulu pernah mondok tapi aku ngerasa masih kurang banget, jadi aku pengen belajar lagi tentang bahasa Arab ini. Dan kebetulan waktu itu aku dapat informasi dari teman aku bahwasanya di Pare ada salah satu lembaga yang ngebuka kursus gratis, beasiswa gitulah pokoknya. Nah, jadi setelah aku dapat informasi itu, aku minta linknya, kemudian aku daftar. Setelah aku kirim persyaratan segala macamnya, ternyata sampai akhir penutupan pun dan sampai beberapa bulan pun ternyata tidak ada informasi terkait tindak lanjut beasiswa Al-Azhar ini. Karena mungkin aku juga paham ya, waktu itu kondisinya lagi lockdown atau gimana itulah pokoknya. Udah agak lupa sih, soalnya kan 5 bulan yang lalu nih ceritanya. Jadi aku juga mikirnya kan ini bakalan lama mungkin ditindaklanjutinnya. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk bikin konten-konten bahasa Arab gitu deh di Instagram gitu kan. Nah, jadi setelah beberapa bulan kemudian aku bikin konten, dan akhirnya ternyata konten aku tuh dilihat sama salah satu akun, ini akunnya. Nah, yang mana ternyata admin akun ini adalah salah satu mentor di lembaga Al-Azhar tadi, yang mana itu adalah tempat tujuan aku untuk belajar bahasa Arab. Kemudian singkat cerita, beliau nawarin aku untuk belajar gratis di Al-Azhar Kampung Arab Pare dengan syarat aku ngisi konten di TikToknya. Nah, dan di sini aku sebenarnya mulai dilema teman-teman. Kenapa dilema? Karena gini, jadi waktu itu tuh 5 bulan yang lalu kan aku ngajuin pendaftaran beasiswa, cuma ternyata nggak ada kabar dari pihak sananya. Ya karena aku juga paham sih, memang kondisinya lagi lockdown waktu itu. Nah, kemudian karena 5 bulan ini lama banget kan aku nungguin, nggak ada juga balasan di email aku. Jadi ya udah, yang pertama aku mutusin buat bikin konten aja dulu di IG. Nah, kemudian karena waktu itu juga alhamdulillah aku punya sedikit tabungan, yang mana tabungan itu tuh sebagiannya adalah untuk bakal aku ke Pare. Cuma karena lama nunggu konfirmasi dari pihak sananya, aku waktu itu mutusin buat ngambil kendaraan. Nah, setelah aku ngambil kendaraan, yang mana kendaraaannya juga nyicil alias bin kredit, tiba-tiba beberapa minggu kemudian ada balasan Gmail dari pihak Al-Azhar. Nah, aku jadi disuruh datang buat interview ke sana. Tapi waktu itu karena aku mikirnya, udah deh, kayaknya nanti dulu deh buat belajar ke Al-Azharnya gitu kan. Apalagi waktu itu statusnya kan cuma baru interview aja, belum tentu keterima atau enggaknya kan buat dapat beasiswa gratis belajar di sana. Nah, akhirnya aku fokus aja buat ngonten di IG gitu kan, konten sampai akhirnya yaitu tadi, akhirnya dinotis sama salah satu mentor atau tutor di Al-Azhar Pare. Jadi aku ditawarin buat belajar gratis di sana dengan syarat aku ngisi kontennya Al-Azhar. Nah, disinilah aku mulai dilema seperti yang aku bilang tadi, karena di sisi lain aku punya cicilan kendaraan, dan juga di sisi lain aku tuh pengen belajar bahasa Arab juga lebih memperdalam lagi, terutama untuk aplikasi ke baca kitabnya. Nah, jadi akhirnya aku agak bingung, dan waktu itu mungkin sekitar sehari atau 2 hari aku berpikir dulu. Dan kebetulan waktu itu aku punya kakak, aku ngobrol sama dia, aku minta tolong buat bantu cicilan kendaraan aku dan pada akhirnya waktu itu aku ngambil keputusan untuk belajar di Pare. Karena lumayan kan, setelah aku tanya, kalau misalkan non beasiswa itu 1 bulan itu sekitar 850. Aku di sini 5 bulan, berarti 850 dikali 5, ya sekian lah ya. Nah, dan salah satu motivasinya juga aku keinget pesan guru aku bahwasanya pasti selalu ada rezeki untuk orang-orang yang mau menuntut ilmu. Pada saat itu aku ingat juga motivasi beliau, yang mana akhirnya aku memutuskan buat aku ambil kesempatan ini. Dan aku sebenarnya juga sempat nyesel ya, jujur sih, dari SMA juga aku pengen gitu kan ngedalamin bahasa Arab,
Terutama waktu itu juga sebenarnya pengen kuliahnya tuh ke Timur Tengah, biar lebih enak gitu kan, praktek langsung, ketemu orang-orang native-nya langsung gitu. Cuma waktu itu memang aku ya nyesel juga sih, kurang mencari informasi, kurang mental juga gitu ya, dan faktor lainnya lah pokoknya yang ngebuat aku waktu itu menunda-nunda untuk mencoba tes di Timur Tengah. Nah, hingga pada akhirnya ketika aku udah siap buat nyoba ikut tes di Timur Tengah itu, Al Azhar Timur Tengah. Aku diantar sama teman aku waktu itu, namanya Pudin ya. Jadi dia ngantar aku ke UIN Jakarta, dan setelah datang di UIN Jakarta ngasih berkas-berkas, dicek sama panitia yang ngurusin berkas-berkasnya itu. Berkas-berkas aku dibalikin, katanya kamu nggak bisa karena berkas kamu itu ijazah kamu itu udah lebih dari 3 tahun. Nah, jadi nyesel. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kuliah ke Timur Tengah, ambil pelajarannya nih. Kalau menurut aku, coba aja. Selama kamu mempunyai kesempatan buat daftar, coba aja deh. Karena rezeki nggak ada yang tahu. Setidaknya kan kalau kita udah pernah nyoba tes dan kemudian tidak lulus, ya kita udah nggak penasaran. Ini kan akhirnya penasaran. Jadi jangan sampai kesempatan-kesempatan itu terbuang.